Salam. Shalom. Salam. Shalom. Anak-anak muda, salam. Shalom. Haleluya. Ini semua yang tua jadi muda, ya. Karena 80-90% yang hadir anak-anak muda, ya, pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara Tuhan yang tua-tua, ya, mereka tidak bisa berangkat. Seperti Pak Heru, saudara, tadi pagi jam 5 dia WA saya. Ya, jadi karena situasi di sana tidak bisa keluar. Saudara, saya sampaikan tidak apa-apa, yang tidak bisa berangkat ke gereja tetap berdoa di rumah. Karena saudara, saya pernah melihat postingan dari grup kami, ya, di Tiranus, bahwa ada pesan dari seorang orang yang tahu, ya, tentang wabah ini. Memang yang paling disasar, yang paling dinasehati, yaitu agar orang muda itu jangan jangan mendekat dengan orang-orang yang lebih tua. Karena sifat virus ini, saudara, memang sangat kuat sekali pengaruhnya, sehingga orang-orang yang sudah berumur 40, 50, 60 itu tidak semua staminanya itu bisa kuat, ya. Sehingga kebanyakan yang meninggal itu adalah orang-orang, dari penelitian itu adalah bahkan termasuk di Cina itu umur 50 tahun ke atas mayoritas gitu. Kalau orang-orang muda staminanya masih kuat. Tetapi saudara, sifat virus ini juga adalah bersifat menjangkiti karena ada kontak langsung, ya. Maka sekarang ini kalau saudara perhatikan, situasi dunia semakin mengalami kesulitan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ditulis di satu Kompas, ya, 3 hari yang lalu, bahwa negara Arab Saudi itu melockdown 3 kota yang besar. Salah satunya adalah Mekah, Madinah. Nanti saudara mungkin di sini akan saya lihat, ya, di PowerPoint yang pertama itu adalah salah satu kota di Arab. Dan saudara, di dalam pernyataan bahwa dunia sedang menghadapi situasi zaman yang tersulit dalam sejarah manusia, belum pernah terjadi seperti ini. Saudara, jadi negara-negara apapun, bangsa apapun saat ini sedang mengalami kesulitan yang paling hebat. Saudara, kalau kita melihat, banyak orang dilanda ketakutan, banyak orang dilanda kecemasan. Kenapa beberapa daerah di Jogja ini di-lock? Saudara, ini adalah kebijaksanaan lokal, karena ada banyak sekali orang-orang dari Jakarta yang pulang lebih awal, karena mereka takut kalau dalam waktu Lebaran tidak bisa pulang, atau karena mereka di Jakarta ekonominya sudah lumpuh, mereka tidak bisa menjalankan kehidupan usaha dan dagang mereka, saudara, sehingga mereka pulang kampung. Tetapi yang menjadi masalah adalah, saudara, ini yang terjadi ketika mereka, virus ini dibawa oleh orang dari Wuhan, pergi ke New York, pergi ke Korea. Yang di Korea Selatan pun itu adalah orang yang dari Cina, saudara. Jadi ini mengalami migrasi, saudara, terus menerus. Termasuk di Jakarta yang tadinya awal 2 menjadi sedemikian banyak. Saudara, kalau tidak salah per hari ini sudah 1.100 sekian, ya, 1.150 kalau tidak salah. Makanya saudara, ada lockdown, ada kebijaksanaan untuk menjaga jarak.
atau physical distance. Ya. Jadi saudara, kita hidup di zaman yang sangat sulit. Kita hidup di zaman, saudara, ya, hidup di zaman yang sangat sukar. Dunia semua sedang menghadapi kesulitan, ketakutan. Tetapi bagi saudara yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus mendengar suara Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini bagian daripada penggenapan firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sedang menghakimi dunia ini. Saya membaca satu buku tentang yang tebal, saudara, tulisan orang dari luar negeri tentang understanding the time. Sebenarnya peperangan ini sudah terus-menerus terjadi. Minggu lalu kita belajar tentang bahwa dunia ini membenci kita. Bahwa saudara, ada dari 7 miliar penduduk dunia ini. Orang yang percaya kepada Yesus itu tidak lebih daripada 3 miliar. Dan yang lainnya mereka memusuhi Alkitab, firman Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab ini firman Allah yang mutlak, yang harus menjadi pedoman. Jumlahnya miliaran, saudara. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka menolak dan membuang firman Tuhan. Mereka lebih percaya filsafat evolusi. Saudara belajar di sekolah, evolusi itu bukan sekedar dari hal yang sederhana menjadi kompleks. Itu adalah sesuatu agama sebenarnya. Menolak Tuhan sebenarnya. Cina, Amerika, mereka sebagian memegang evolusi, filsafat evolusi sebagai agama. Secara teologi, lebih daripada, saudara, 4 miliar orang di dunia ini ateis secara teologi, menolak Yesus, tidak percaya Yesus. Secara teologi, secara etika, saudara, dalam hidup perilaku kehidupan sehari-hari, lebih daripada 4 miliar manusia, mereka mengatakan relatif. Kalau menurut kamu benar, lakukan saja. Menurut kamu baik, lakukan saja. Tapi mereka tidak berpegang pada firman Tuhan. Relatif. Jadi peperangan virus yang paling jahat sebenarnya adalah isme, ajaran-ajaran yang menentang pengenalan akan Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara Tuhan, kenapa dunia, bahkan mereka yang postmodern, ini filsafat postmodern. Kalau saudara orang-orang muda, saudara belajar melalui film, melalui puisi, melalui banyak sekali yang namanya iklan-iklan yang menawarkan kehidupan yang pleasure, kesenangan. Hidup ini yang penting senang, bebas, senang. Tak kasih tahu saudara, hari ini di-lock semua yang berkaitan dengan pleasure, kesenangan sama Tuhan. Dilepaskan makhluk yang kecil, ukuran nano, ya. Corona. Kenapa? Karena postmodern, saudara, ini adalah sekarang dianut oleh miliaran orang. Generasi milenial, termasuk orang-orang Korea yang tadinya di gedung gereja seperti ini ibadah, saudara. Mereka lebih gandrungi, gila, ya, terhadap bintang film Korea daripada Yesus. Meninggalkan Yesus mereka. Yang ditempel di kamarnya itu adalah bintang-bintang film Korea yang diidolakan setiap hari. Saudara, ini di Korea, makanya Korea kena dulu, di-shock, tembak dulu, dihakimi sama Tuhan. Saudara, penghakiman itu sedang terjadi saat ini.
Postmodern adalah satu agama juga loh saudara. Jadi yang berbicara religi keyakinan, worldview, pandangan dunia. Setiap saudara itu punya pandangan dunia, punya keyakinan. Miliaran orang punya keyakinan yang berbeda-beda. Saudara datang ke tempat ini, datang menyembah kepada Yesus karena saudara punya worldview, punya pandangan dunia, punya keyakinan. Siapa Yesus? Siapa? Apa Alkitab ini? Dengan kau datang. Dan hidup ini saudara bersikap seperti apa? Tapi saudara kasih dalam Tuhan, kalau engkau pergi keluar, terjadi yang namanya perdebatan. Apalagi di negara-negara maju. Terjadi yang namanya perdebatan, clash. Ada seorang penulis yang terkenal, Samuel Huntington. Itu adalah ditulis lebih dari 10 tahun yang lalu, buku yang terkenal. Clash, peradaban saudara. Jadi pertikaian peradaban. Peperangan peradaban, peperangan filsafat, peperangan worldview, pandangan dunia, pandangan hidup, keyakinan. Dan sekarang ini kenapa ada teroris? Itu ada salah satunya clash peradaban. Itu sudah ditulis. Dunia ini tidak ada nyaman. Saat ini saudara, kita melihat, saya akan memberitahu kepada saudara. Saya akan sampaikan 3 pesan dulu. Tetapi saudara, sebenarnya saat ini saya punya keyakinan ya, bahwa ini adalah sedang apa yang di kitab Wahyu, yaitu meterai 1, 2, 3, 4 itu sedang digenapi. Saudara lihat di dalam kitab Wahyu. Mari kita buka kitab Wahyu. Saudara, saya sedang membaca kitab Wahyu ya. Saya loncat. Saya tidak mungkin bisa membaca urut dari pasal 1, waktu tidak ada. Coba baca pasal 6. Jadi saudara, ada 7 meterai. Tetapi saat ini saudara, saya akan mengajak saudara lihat ada 4 meterai. Dan ini yang terjadi. 4 meterai pertama sedang dibuka. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, ada 4 kuda ya. Ada 4 kuda, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kuning. Saudara, ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Kuda putih yang kita baca ayat 1 adalah berbicara tentang gereja. Ini berbicara tentang Mesias, anak Allah, orang yang benar. Jadi dia gereja itu saudara ditetapkan kita ini sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dalam situasi apapun, iblis sedang menyebarkan benih yang menyesatkan, yang membunuh. Tetapi saudara, gereja ditetapkan sebagai pemenang di dalam peperangan di akhir zaman ini. Saudara, kita masuk dalam yang namanya tadi clash peradaban, clash filsafat, clash keyakinan. Saudara, sebagai mahasiswa saudara harus tahu hal ini. Kita sedang mengalami banyak teman saudara tidak percaya sama Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen pun sebenarnya hanya agama saja bajunya, tapi hatinya tidak percaya kepada Yesus. Saudara, ini maka terjadi clash. Tapi kuda putih ini dan lepaskan saudara, 7 meterai itu yang saudara yang membuka ini hanya Yesus anak Allah. Yang tahu namanya meterai itu yang bisa membuka itu hanya Yesus anak Allah. Yang pertama kuda.